Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Septi Johan, Sarjana Sains, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Laboratorium IPA Universitas Terbuka. Kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Terbuka dengan bangga mempersembahkan hasil proyek kami mengenai pengadaan dan pemeliharaan laboratorium biologi. Pendidikan sains yang berkualitas tak lepas dari peran laboratorium yang memadai. Melalui praktikum, siswa dapat memahami konsep abstrak menjadi nyata. Namun, tak jarang kondisi laboratorium di sekolah masih belum optimal. Oleh karena itu, kami hadir dengan sebuah proposal yang diharapkan mampu memberikan solusi khususnya untuk peningkatan fasilitas laboratorium biologi di SMA Negeri Ngoro, Jombang. Sebelum menyusun proposal ini, kami menyadari pentingnya data primer. Kami melakukan wawancara langsung dengan pihak berwenang di SMA Negeri Ngoro, Jombang. Tujuannya untuk memahami secara mendalam bagaimana kondisi real pengelolaan, pengadaan, dan yang terpenting pemeliharaan alat-alat laboratorium IPA di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di SMA Negeri Ngoro, Jombang. Kali ini kita akan observasi laboratorium biologi SMA Negeri Ngoro, Jombang. Yuk ikutin kami. Di sini saya sedang bersama dengan Koordinator Laboratorium Biologi SMA Negeri Ngoro, Jombang. Maaf Bu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Setiawati Diapurwindari selaku Koordinator Laboratorium Biologi di SMA Negeri Ngoro. Buku petunjuk untuk praktikum. Beberapa contoh. Selain itu di sana juga ini, yang lain ini kan untuk yang kelas 12, ada juga yang kelas 10 dan ada yang kelas 11. Lemari tempat penyimpanan jas laboratorium. Nah, ini kebetulan baru saja di laundry, dicuci bersih, siap digunakan untuk praktikum. Digunakan untuk menimbang yang biasanya berupa tepung atau serbuk. Bisa juga digunakan untuk menimbang berat belalang, kecoak, atau hewan percobaan lain untuk sistem pernafasan. Ini tersimpan juga alat bedah, ya. Bisa digunakan untuk praktikum anatomi dari hewan. Di lemari ini tersimpan model sel. Nah, ini contohnya. Dari sini bisa, dari sini bisa. Ini adalah model sel tumbuhan. Nah, yang satu ini adalah model sel hewan. Torso rangka manusia. Di sini ada 2. Kemudian yang lain disimpan di dalam almari, ada 2. Kemudian yang masih segel atau masih baru ada 2 di atas lemari. Di sini juga tersimpan atau tempat menyimpan dari kaca benda dan kaca penutup. Rak tabung reaksi. Jadi ini untuk meletakkan tabung reaksi yang akan digunakan untuk praktikum. Ini untuk vaselin, ya. Vaselin itu kan digunakan untuk bila kita itu praktikum respirasi atau pernafasan. Nah, untuk menghubungkan pipa yang ke objek dengan yang ke skala, nah itu harus ditutup dengan vaselin agar tidak ada kebocoran udara. Lemari ini tadi juga tersimpan preparat histologi atau jaringan. Tepatnya ini jaringan pada hewan, ya. Contohnya misalnya ada jaringan darah,
jaringan saraf ya. Ini yang digunakan untuk anak-anak kegiatan praktikum. Reagen ya, larutan yang digunakan untuk praktikum uji makanan. Jadi ini ada biuret, jumlahnya banyak. Ini juga biuret sama. Kemudian lugol, Veiling B, Veiling A. Ya, tersimpan juga spiritus yang digunakan untuk memanaskan. Nah, nanti alatnya di lemari yang lain. Selain itu, ini untuk yang ukuran kecil-kecil yang siap digunakan untuk praktikum. Yang besar tadi untuk stok atau persediaan. Jadi ini yang sudah ditempatkan di botol-botol yang kecil seperti lugol, biuret, Veiling A dan Veiling B. Nah, ini untuk alkohol, misalnya untuk percobaan tes golongan darah harus disterilkan jari-jari sebelum dan setelah percobaan. Kemudian terdapat juga H2O2, ini konsentrasinya pekat 50%, digunakan untuk percobaan enzim katalase. Kemudian di sini juga masih sama, ini juga reagen untuk uji makanan. Selain itu juga terdapat HCl. HCl ini juga untuk percobaan enzim di kelas 12. Gelas kimia dengan dua ukuran. Satu adalah 200 ml, satu 60 ml. Nah, kita gunakan ketika untuk membuat larutan, apakah larutan untuk bahan makanan ya. Kemudian melarutkan zat kimia tertentu untuk reagennya. Juga tersimpan tabung ukur atau gelas ukur untuk menakar larutan yang akan digunakan. Jadi kebutuhannya berapa mili, itu nanti baru dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian di sini juga ada timbangan digital. Jadi untuk menimbang bahan seperti tepung, serbuk ya, berupa serbuk. Bisa menimbang garam, gula, atau tepung, lup, kaca pembesar. Nah, ini untuk jarum ini digunakan untuk tes golongan darah. Jadi jarumnya selalu baru. Ketika praktek, satu jarum untuk satu siswa sekali pakai. Nah, alat yang digunakan untuk menusukkan jarum adalah pakai alat yang seperti ballpoint. Jadi ini untuk menusuk ke jari-jari, karena yang digunakan adalah tes golongan darah. Ini tersimpan H2O2 hidrogen peroksida, digunakan untuk percobaan enzim katalase. Jadi di kelas 12. Corong ini digunakan untuk memasukkan larutan ke dalam gelas kimia atau beker gelas atau ke dalam tabung. Selain itu juga corong ini bisa digunakan untuk praktikum fotosintesis dengan menggunakan tanaman hidrogen. Jadi mengetahui gelombang oksigen yang keluar sebagai hasil sampingan fotosintesis. Terus di sini terdapat juga beker gelas atau gelas kimia. Ada yang berukuran 1000, ada yang berukuran 600. Semuanya juga digunakan sesuai dengan materi dari praktikum. Ini lampu spiritus digunakan untuk memanaskan larutan yang diuji. Biasanya adalah uji makanan untuk mengetahui kandungan glukosa atau menguji Veiling A, Veiling B. Simpan tabung reaksi. Jadi ada 2 rak. Stopwatch digital
Nah, digunakan untuk menghitung denyut jantung. Misalnya anak-anak itu posisi duduk, berdiri, atau setelah berlari bisa menggunakan ini. Dan ini adalah tabung ini gelas ukur atau tabung ukur, ukurannya lebih besar daripada yang di lemari sebelumnya. Ada 2 jenis. Nah, ini labu Erlenmeyer, jadi juga digunakan untuk beberapa percobaan. Nah, biasanya juga untuk percobaan fermentasi. Di sini terdapat juga plat tetes untuk uji makanan, dan ini adalah mortar untuk menghaluskan bahan-bahan makanan. Nah, mikroskop ini tidak sembarangan dalam menggunakan, harus hati-hati. Jadi sebelum anak-anak praktikum harus diajarkan bagaimana cara menggunakan mikroskop yang baik dan benar. Contoh ini ya, untuk memindahkan mikroskop, nah, satu tangan diletakkan di gagang, satu tangan untuk menumpul. Jadi tidak boleh seperti ini. Ini berbahaya, bisa jatuh, kesenggol. Setelah itu diletakkan di meja. Kemudian untuk menggunakan mikroskop ini mengatur cahaya. Jadi cari dulu. Ini, untuk mengatur cahaya, mengumpulkan cahaya. Setelah terlihat, ya, terlihat jelas. Kemudian kita letakkan agar tepat, pas ya. Nah, kalau sudah pas, itu kita jepit dengan penjepit di kanan kiri dari mikroskop. Kita putar-putar revolvernya untuk mencari objek yang jelas. Nah, bisa juga ini supaya fokus. Nah, diputar ke atas ke bawah sesuai dengan penglihatan masing-masing. Dapatkan pencahayaan, kemudian objek yang jelas, maka kita menggambar. Nah, mata kanan melihat, kemudian mata kiri dengan menggambar dengan menggunakan pensil. Jadi bukan pulpen tapi menggunakan pensil. Menggambar, kemudian kita lepaskan preparat dengan membuka penjepitnya. Nah, pengamatan selesai. Kemudian setelah selesai, penjepit ditata kembali, kemudian lensa ditata. Nah, ini siap untuk diletakkan di lemari penyimpanan. Kemudian jangan lupa membawanya harus dengan 2 tangan. Satu memegang, satu memegang. Informasi ini menjadi landasan utama bagi penyusunan proposal kami. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami mengidentifikasi beberapa hal terkait kondisi laboratorium di SMA Negeri Ngoro Jombang. Meskipun ada upaya pemeliharaan, namun penyimpanan alat beberapa belum optimal. Oleh karena itu, di dalam proposal ini kami mengusulkan pengadaan beberapa alat laboratorium biologi yang krusial untuk mendukung praktikum yang lebih komprehensif dan sesuai kurikulum. Contohnya, kami merekomendasikan penambahan mikroskop binokuler sebagai pembesaran yang lebih tinggi, kemudian model anatomi organ manusia yang lengkap, dan perangkat uji fotosintesis. Setiap alat telah kami sertakan sertifikasi dan estimasi harganya. Pengadaan alat baru saja tidak cukup. Kunci keberlanjutan dan efektivitas laboratorium adalah pemeliharaan yang tepat dan terencana. Secara garis besar, proposal kami ini berfokus pada 2 pilar utama, yaitu pengadaan alat biologi yang relevan dan mendesak, serta penerapan sistem pemeliharaan alat yang terstruktur dan berkelanjutan. Kami optimis dengan implementasi proposal ini, laboratorium biologi di SMA Negeri Ngoro Jombang dapat menjadi fasilitas yang lebih optimal, mendukung pembelajaran aktif, dan menghasilkan generasi muda yang kompeten dalam bidang sains. Kami sangat berharap proposal ini dapat menjadi pertimbangan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan,
khususnya di SMA Negeri Ngoro Jombang. Demikian presentasi proposal dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada SMA Negeri Ngoro Jombang dan atas waktu dan informasi yang sangat berharga. Semoga proposal ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.